tidak memiliki kemampuan untuk memahami teks ajaran Islam, apalagi tidak ngerti bahasa Arab, keyakinan di dalam Islam yang tidak bersifat dogmatis. Kalau yang sudah qot'i, sudah dogma, itu ya tidak lagi menjadi bahasan para mujtahid. Bahkan ijtihadnya waktu itu menimbulkan pro kontra yang luas. Nah, 4 mazhab ini memiliki follower yang banyak sekali. Itu ada mujtahid-mujtahid yang menjadi rujukan atau yang dirujuk oleh para sahabat dan tabi'in yang lain yang awam. Dia mu'alaf, tapi dia kaya raya. Dia nggak membutuhkan lagi. Anak SD bahas teori dependensi. Anak SD bahas teori gravitasi, bukan gravitasi. Ya nggak nyanda, tanya kepada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, ada persoalan klasik yang sampai hari ini masih terus menjadi isu kontroversi di kalangan umat Islam. Apakah di dalam beragama kita harus mengikuti madhab atau tidak? Apakah kita wajib mengikuti madhab atau tidak wajib? Ada yang mengatakan wajib. Sebagai orang awam, wajib. Tapi ada yang berpendapat tidak harus bermadhab. Karena Al-Quran sudah sempurna. Hadis sunnah Rasul sudah tersedia. Nah, saya dan kita termasuk yang mengikuti pendapat bermadhab itu bagi orang awam wajib, agar supaya dia tidak keliru di dalam mengamalkan ajaran Islam. Sebetulnya madhab itu apa sih? Secara bahasa madhab itu jalan, at-thariqah. Tetapi secara istilah madhab itu sebenarnya merupakan metode pengambilan hukum atau metode yang digunakan oleh para mujtahid, yaitu orang-orang yang berijtihad, yang mengerahkan segenap kemampuan intelektualnya untuk memahami sebuah teks, sebuah ajaran, sebuah keyakinan di dalam Islam yang tidak bersifat dogmatis. Kalau yang sudah qot'i, sudah dogma, itu ya tidak lagi menjadi bahasan para mujtahid. Misalkan sholat itu wajib sehari 5 kali. Tidak boleh diutak-atik menjadi 5 hari sekali. Tidak boleh. Tetapi praktek di dalam sholatnya itu ada perbedaan. Karena sumber yang dipahami beda. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmu agama, tidak memiliki kemampuan untuk memahami teks ajaran Islam, apalagi tidak ngerti bahasa Arab, dan termasuk ilmu bahasa Arab, balaghah, mantik, dan itu nggak mungkin orang awam bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan tidak keliru. Oleh karena itu, para mujtahid kemudian mengerahkan segenap kemampuan intelektualitas mereka agar supaya umat itu menjadi tidak tersesat di dalam mengamalkan Islam. Nah, dengan demikian bermadhab itu artinya
mengikuti pendapat dari mujtahid, ya, agar supaya kita berada di dalam rel yang benar, tidak keliru. Orang awam, bahkan beberapa ulama yang sudah masuk kategori mujtahid pun dia tidak mau mendirikan madhab sendiri. Dia masih tetap mengikuti ulama senior sebelumnya sebagai panutan di dalam bermadhab. Jadi bermadhab itu kita menjadi follower dari akun mujtahid. Kira-kira begitu. Ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berita yang tidak hoax. Berita-berita yang fake news, palsu, fitnah, dan sebagainya. Ambil contoh misalkan Imam Nawawi rahimahullah, Imam Suyuti rahimahullah. Itu menurut ulama yang lain, mereka berdua sudah memiliki derajat kemampuan sebagai mujtahid yang bisa saja mendirikan madhab sendiri. Tetapi mereka berdua tidak mau. Mereka tetap mengikuti madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Nah, madhab secara politis itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Khawarij. Madhab secara teologis itu ada Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Madhab secara fikih yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 4 kategori besar, yaitu madhab Imam Hanifah, Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, madhab Maliki, karena yang paling senior itu Abu Hanifah. Lalu disusul dengan madhab Maliki atau Imam Malik bin Anas. Yang ketiga madhab Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang keempat madhab Hambali atau madhab dari Imam Ahmad bin Hambali. Apakah hanya itu? Madhab banyak. Selain dari 4 madhab itu banyak. Ada madhab Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, periode sahabat, ya, atau periode tabi'in. Ada madhab Ad-Dhahiri, Abu Dawud Ad-Dhahiri, ada madhab Auza'i, ada banyak ulama-ulama yang memiliki kemampuan mujtahid, memiliki kemampuan ijtihad, dan mereka menjadi panutan pada masanya. Nah, cuma begini, madhab-madhab itu menjadi tidak berlanjut. Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran mereka tidak terkodifikasi dengan baik oleh para followernya. Nah, 4 madhab ini memiliki follower yang banyak sekali. Indonesia mayoritas Syafi'i, sebagian Hambali. Ya, tapi di beberapa negara di Timur Tengah, di Pakistan itu Hanafi. Di beberapa negara Timur, di Saudi Hambali, dan seterusnya. Jadi satu, jangan dikira di saat para sahabat masih hidup setelah ditinggalkan Kanjeng Nabi, kemudian dilanjutkan di era tabi'in, itu ada mujtahid yang menjadi rujukan atau yang dirujuk oleh para sahabat dan tabi'in yang lain yang awam. Tidak semua sahabat memiliki kecerdasan yang sama. Tidak semua tabi'in itu memiliki intelektualitas yang sama. Ada juga yang awam. Nah, yang awam itu kemudian sering meminta fatwa kepada para senior sahabat maupun tabi'in. Nah, kalau di era Kanjeng Nabi memang tidak ada
yang tidak ada yang dikhawatirkan tentang suatu masalah, karena ada Nabi menjadi rujukan dan Nabi bersumber dari wahyu. Tapi jangan dikira bahwa Nabi juga tidak berijtihad ketika belum ada keputusan dari Allah, belum ada wahyu yang turun. Nabi pernah ditegur oleh wahyu Al-Quran sehari setelah Nabi berijtihad menentukan sebuah hukum, kemudian direvisi oleh wahyu. Jadi ijtihad itu sudah ada sejak zaman Nabi, dan Nabi sendiri juga melakukan. Nah, setelah Nabi meninggal, sumber rujukan siapa? Sahabat yang memiliki kompetensi, kemampuan intelektualitas. Orang pada bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, orang pada bertanya kepada Ibnu Mas'ud, orang bertanya kepada Ibnu Umar. Setelah Nabi meninggal, para sahabat sendiri itu berijtihad, dan yang paling terkenal ijtihadnya yang paling kontroversial dan spektakuler itu Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan ijtihadnya waktu itu menimbulkan pro kontra yang luas. Misalkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang baru masuk Islam yang disebut dengan mu'alaf itu berhak mendapatkan zakat sebagai solidaritas sama Muslim yang baru saja menjadi Muslim. Tapi oleh Sayyidina Umar dipilih-pilih. Kalau mu'alaf itu kaya, nggak dikasih zakat. Para sahabat yang sangat tekstualis protes kepada Sayyidina Umar. Meskipun kaya, tetapi teks Al-Qur'annya dapat. Sayyidina Umar berijtihad. Ada orang Islam, meskipun bukan mu'alaf, yang lebih membutuhkan. Dia mu'alaf, tapi dia kaya raya. Dia nggak membutuhkan lagi. Karena apa? Substansi, esensi dari zakat adalah untuk meringankan beban kehidupan secara ekonomi. Ya, melalui penalaran. Jangan dikira Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga berijtihad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga berijtihad. Dan ijtihad para sahabat ini kemudian diikuti oleh para imam berikutnya. Apakah itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Misalkan apa yang pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, itu tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 43. Kanjeng Nabi memberikan maaf kepada orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk tanpa alasan, dimaafkan. Tapi kemudian ditegur oleh Allah, mengapa engkau wahai Muhammad memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi perang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang bohong. Ada artinya pada saat perang Tabuk ada orang banyak yang berbohong, tidak mengikuti perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Ya. Nah, ada yang mengatakan para imam itu kemampuannya juga berbeda di dalam memahami. Imam-imam mujtahidin. Tetapi meskipun kemampuan mereka itu berbeda satu sama lain, tetapi kompetensi mereka itu ya profesor sekarang. Bagaimana mungkin orang bukan ahli fisika membahas teori relativitas? Anak SD bahas teori dependensi. Anak SD bahas teori gravitasi, bukan gratifikasi, gravitasi. Ya nggak nyanda, tanya kepada ahlinya.
ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak mengetahui, yang berpengetahuan. Itu ada dua, ada di dalam surat An-Nahl dan ada di dalam surat Al-Anbiya. Ya, yang satu wa ma arsalna min qablika, yang satunya berbunyi wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi, dan seterusnya, yang diakhiri dengan kalimat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tidak ngerti. Saudara-saudara, sebetulnya orang-orang Islam Indonesia apalagi yang beribadah, mengamalkan atau bermuamalah, beribadah, sadar atau tidak sadar, sebetulnya dia mengikuti salah satu mazhab, diakui maupun tidak diakui. Ya. Nah, kalau tidak, kita akan keliru-keliru. Saya nanti insya Allah akan menjelaskan kenapa sampai terjadi perbedaan di antara mazhab. Dan masing-masing punya dasar. Ada 7 atau 6 atau 7 alasan sehingga menimbulkan perbedaan antar mazhab.